Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan dari Teknik Elektro Universitas Merdeka Malang dengan NIM 210450000022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya atau menjelaskan tugas akhir saya dengan judul model pembangkit listrik tenaga hybrid surya dan bayu portable untuk pendakian gunung. Oke, baik, selanjutnya yaitu latar belakang dari penelitian saya kali ini, yaitu kegiatan pendakian gunung di Indonesia semakin tahun semakin meningkat karena kekayaan alam di Indonesia seperti pegunungan yang sangat indah, sangat melimpah di daerah Indonesia. Dengan meningkatnya kegiatan pendakian gunung di Indonesia akan berbanding lurus dengan tingkat kecelakaan yang terjadi di gunung. Pada keadaan darurat seperti kecelakaan di gunung, pasokan sumber daya listrik sangat berperan penting dalam keselamatan pendaki. Karena pada saat kecelakaan di gunung, sangat diperlukan listrik sebagai pemasok alat komunikasi serta navigasi dan penerangan untuk membantu evakuasi korban. Namun, di Indonesia sendiri pada umumnya masih minim sekali pasokan listrik di atas gunung. Oleh karena itu, muncullah ide untuk membuat model pembangkit listrik tenaga hybrid surya dan bayu portable untuk pendakian gunung. Dengan alat ini, pendaki akan dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan listrik selama pendakian, baik dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan membutuhkan listrik dalam penerangan serta pendakian pada saat dokumentasi. Pada penelitian ini, mengapa saya memilih surya dan bayu atau angin untuk dijadikan sumber daya utama? Karena di gunung di Indonesia sangat melimpah sumber daya matahari serta angin yang akan bertiup setiap waktu pada saat berada di ketinggian dan keadaan tempat terbuka. Pada penelitian kali ini, saya merancang alat yang portable serta mudah dan kompak untuk dibawa ke dalam pendakian gunung, seperti turbin angin yang dapat dibongkar pasang serta panel surya yang dapat dilipat dan sistem penyimpanan energi dan pengisian energi yang sangat kompak dan mudah untuk dibawa. Oke, pada penelitian kali ini digunakan generator DC pada turbin angin untuk menghasilkan daya listrik pada turbin angin. Kemudian digunakan juga panel surya sebesar 10 WP sebanyak 3 buah yang disusun secara paralel dengan total jumlah 30 WP. Oke, selanjutnya kita akan demo alat dari tugas akhir saya. Langsung saja kita praktek di luar ruangan. Oke, baik, kali ini kita akan langsung praktek saja penggunaan alat tugas akhir saya, yaitu bisa dilihat di sini. Di sini terdapat dua komponen utama, yaitu tiangnya, tiang tripod. Di sini berguna untuk penyangga kincir anginnya nanti, dan kemudian kincir angin serta sistem dan panel surya tergabung menjadi satu di sini, dapat di-packing jadi satu bagian di sini, yaitu tas di sini. Sesuaikan ketinggiannya sesuai kebutuhan.
mengikuti arah angin sesuai dengan di mana letak angin atau arah angin. Dari kedua suplai daya inputan ini dapat menyuplai sistem untuk mengisi baterai yang ada dalam panel penyimpanan baterai serta penyimpanan sistem di sini. Pada panel penyimpanan baterai serta sistem terdapat beberapa komponen yang utama di luar, yaitu indikator kapasitas baterai. Di sini terdapat 50% atau 4 bar dengan jumlah total 8 bar. Kemudian di sini terdapat indikator baterai. Dan kemudian di sini ada power on off untuk pengisian baterai. Kemudian ada power on off untuk power output pengisian perangkat daya. Pada sistem terdapat beberapa komponen yang digunakan, yaitu yang paling utama yaitu penyimpanan, itu baterai dengan kapasitas 6 volt 7 ampere hour, yaitu yang kotak hitam. Kemudian sistem pengendali utama yaitu microcontrollernya, yaitu menggunakan SP32. Kemudian pengukur arus dan tegangan yaitu INA 3221 dan INA 226. Kemudian ada buck boost converter untuk menaikkan dan menurunkan tegangan inputan. Kemudian ada micro SD modul untuk mencatat data logger. Kemudian di sini juga terdapat RTC sebagai pengatur waktu real time-nya. Dan ada modul indikator baterai tadi. Kemudian ada modul charger untuk output keluarannya. Oke, di sini dapat digunakan untuk mencharger perangkat elektronik seperti headlamp atau senter, penerangan, power bank, dan smartphone yang dapat digunakan untuk perangkat navigasi serta komunikasi. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini tinggal dihidupkan untuk daya outputnya dan dapat ditambahkan. Oke, mari kita coba untuk pengisian baterai HP di sini. Dapat terlihat dapat mencharger baterai HP center di sini. Nah, di sini dapat dilihat indikator senternya menyala. Oke, pengisian senter. Di sini dapat mengisi daya sekaligus 2 perangkat. Oke, kita akan coba mengisi daya perangkat power bank. Nah, di sini dapat digunakan untuk mengisi 2 perangkat daya sekaligus. Oke, seperti itu. Penggunaan panel surya dan turbin angin ini sangat cocok di daerah pegunungan, karena pada saat malam hari angin di daerah pegunungan tetap bertiup, dan pada saat siang hingga sore hari matahari sangat melimpah. Pembangkit listrik ini dirancang sekompak mungkin dan semudah mungkin untuk dioperasikan dan dapat dibongkar pasang agar memudahkan pendaki dalam pembawaan dan penggunaan pada saat di gunung. Di sistem kita juga terdapat beberapa port USB, yaitu 2 port USB yang digunakan untuk mengisi daya perangkat elektronik selama pendakian. Pada pembangkit listrik tenaga hybrid ini juga dilengkapi data logger, yaitu modul micro SD yang dapat digunakan secara offline, dan juga dilengkapi dengan real time clock yang dapat mencatat waktu secara real time dengan baterai. Jadi pada sistem alat kali ini dapat dioperasikan pada saat tanpa jaringan, yaitu pada saat berada di gunung.
Dengan ini memudahkan pengguna untuk monitoring secara real time dengan micro SD yang terdapat di sistem. Pada sistem ini juga tersemat baterai dengan kapasitas 6 volt 7 ampere serta konverter yang dapat menurunkan dan menaikkan tegangan sesuai dengan set point untuk pengisian baterai, yaitu 6,5 volt hingga 7 volt. Kesimpulan dari penelitian kali ini yaitu model pembangkit listrik tenaga hybrid surya dan Bayu portable untuk pendakian gunung dapat dirancang dan diimplementasikan langsung pada saat pendakian gunung, serta PLTH ini dapat mencukupi kebutuhan listrik pada saat pendakian gunung. Sekian presentasi dari tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.